Halo semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam doa pagi. Saya senang sekali hari ini dapat kembali menyapa setiap kita melalui tayangan ini. Di hari Rabu ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita dari satu ayat yang sangat terkenal di dalam Alkitab dan mungkin semua kita hafal ayat ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, karena iman kita memiliki pengharapan. Dan karena iman kita mampu untuk melihat sesuatu yang belum ada di depan kita. Namun kita percaya bahwa sesuatu itu ada bagi kita. Nah, kalau kita merenungkan ayat ini, ya, iman itu bukan hanya sekedar percaya. Seringkali kita meletakkan iman kita pada konten dari apa yang kita harapkan. Tapi coba kita renungkan lebih dalam. Apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani? Saya meyakini bahwa iman seharusnya tidak disandarkan atau ditujukan kepada konten dari apa yang kita harapkan atau yang belum kita lihat. Iman sejatinya harus bersandar penuh kepada sang pemilik segala sesuatu yang memiliki segala hal yang kita harapkan dan segala hal yang belum kita lihat. Atau kalau diumpamakan seperti kita membeli tiket pesawat terbang. Kita membeli di hari tertentu, walaupun kita belum berangkat, tapi kita percaya bahwa pesawatnya pasti ada. Walaupun belum sampai di tanggalnya, kita percaya bahwa pesawatnya pasti ada. Pengharapan kita bukan pada tiketnya, karena percuma ada tiketnya kalau pesawatnya nggak ada, saudara. Saya ingin kasih tahu setiap kita pagi hari ini, mungkin ini sesuatu yang baru buat kita. Waktu kita mengharapkan sesuatu, waktu kita membayangkan sesuatu yang kita doakan, coba renungkan lagi kepada siapa kita menaruh pengharapan dalam iman kita. Ada banyak dari kita yang menjadi kecewa karena iman kita itu kita letakkan pada kontennya. Kita percaya ada pengharapan bahwa kita akan menerima sesuatu yang besar. Kita percaya bahwa kita punya pengharapan kita akan menerima kesembuhan. Kalau kita meletakkan iman kita pada pencapaian dan kesembuhan dan segala prestasi-prestasi yang lain, dan kemudian tidak terjadi, mungkin kita akan menjadi seseorang yang merasa, oh, jangan-jangan ada yang salah nih, ada yang kurang yang belum saya berikan kepada Tuhan. Tapi kalau iman itu bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan. Iman berbicara tentang apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena Kristus sudah mati bagi kita, maka kita punya pengharapan. Karena Kristus sudah mati bagi kita, maka kita mampu untuk melihat apa yang belum kita lihat hari ini. Misalnya kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu, termasuk apa yang kita harapkan. Maka kita akan berkata begini, Tuhan, harapanku adalah A, B, dan C. Yang aku lihat itu, yang ingin aku capai itu A, B, dan C. Tapi aku meletakkan imanku bukan kepada semua konten itu. Tapi aku meletakkan imanku kepada Engkau. Engkaulah yang memiliki segala sesuatu, dan Engkaulah yang memutuskan segala sesuatu. Sehingga ketika apa yang kita doakan tidak terjadi seperti yang kita minta, kita tidak kecewa. Bahkan kita bisa mempermuliakan Allah karena kita percaya sungguh bahwa apa yang Allah putuskan bagi kita, itu yang terbaik bagi kita. Kita bisa melihat bahwa jalan-jalannya, rencana-rencananya itu lebih besar dari rencana kita. Kita bisa melihat bahwa pekerjaan Allah itu lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Dan kita juga bisa melihat bahwa sungguh iman itu bukan bergantung pada kita, bukan bergantung pada apa pengharapan kita, bukan bergantung pada apa yang kita lihat, tapi iman sungguh-sungguh bergantung pada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Lalu mungkin saudara berpikir, lah kalau begitu buat apa kita berdoa, Pak? Buat apa kita punya keinginan? Ya, kita manusia, Tuhan tahu kita manusia. Yesus adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dia tahu manusia punya keinginan yang selalu ingin dipuaskan. Makanya di dalam firman Tuhan ada ayat yang berbunyi seperti ini. Naikkanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Seringkali kita suka menaikkan permohonan kita, namun ucapan syukur dan perkataan iman yang bersandar kepada Allah itu kita lupakan. Ada ayat juga yang berkata dalam surat Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.
Waktu kita membaca ayat ini, kita langsung mengartikan ayat ini bahwa, oh, saya mampu melakukan segala sesuatu. Tapi titik beratnya ada di kita sebagai orang percaya, saya mampu melakukan segala sesuatu, saya mampu menanggung segala sesuatu. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Intinya adalah di dalam Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Mari kita sandarkan iman kita kepada Sang Pemilik segala sesuatu. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. 2 hari kemarin kita belajar tentang pengharapan, bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Jadi waktu kita merenungkan ini, ayat ini, Ibrani 11 ayat yang pertama, harusnya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kita berpengharapan kepada Allah yang mengasihi kita. Kita percaya bahwa kita akan mengalami apa yang baik di depan kita, yang hari ini belum kita lihat. Karena kita percaya Allah mengasihi kita. Masih ingat Roma 5 ayat yang kelima? Ya, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita. Biarlah kita memperoleh perenungan yang baik pagi hari ini, sehingga kita dikuatkan dalam iman kita. Mari sandarkan iman kita pada Tuhan. Mari sandarkan iman dan pengharapan kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Bukan kepada konten-konten yang ada di dalam segala pengharapan kita. Karena saya percaya sungguh, Allah yang hidup, Allah yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kita, Allah yang memelihara kehidupan kita, Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan kita mungkin tidak terjadi seperti yang kita mau. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Saya berdoa biarlah perenungan pagi hari ini dapat menjadi berkat dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih karena Engkau berbicara menguatkan kami. Terima kasih karena Engkau berbicara untuk setiap kami pagi hari ini. Supaya kami menyandarkan iman kami bukan pada konten pengharapan atau apa yang ingin kami capai di hari esok. Tapi kami sungguh-sungguh menyandarkan iman kami pada kedaulatan Allah yang lebih besar dan lebih indah daripada segala hal yang bisa kami pikirkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bila hari ini kami memperoleh perenungan yang baik, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu lah sandaran hidup kami. Sepasti Engkau ada, demikianlah kasih-Mu itu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini, biarlah di pertengahan minggu ini kami boleh menikmati Engkau dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami, seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.